Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Adinsa Putri Ramadhani, NIM H103119156. Saya dari kelompok 4 Pratikum Biokimia. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada percobaan emulsi santan. Alat-alat yang digunakan antara lain sendok makan, gelas plastik, gelas ukur, bahannya ada santan, cuka, soda kue, dan baking powder. Langkah pertama, masukkan santan ke dalam gelas ukur dan bagi santan ke dalam gelas plastik masing-masing sebanyak 100 ml. Gelas pertama berisi 100 ml santan ditambah 1 sendok makan cuka, lalu diaduk. Penambahan cuka yang bersifat asam akan memberikan suasana asam pada santan yang menyebabkan pH menjadi kecil dan menyebabkan protein terpecah dan minyak akan keluar dari pelindungnya. Langkah selanjutnya, 100 ml santan yang terdapat pada gelas ditambah 1 sendok makan soda kue, lalu diaduk. Soda kue ini bersifat basa. Pada penambahan soda kue yang bersifat basa, folding yang terdapat pada protein akan berubah dan rusak, sehingga lapisan minyak dan protein akan terpisah menjadi dua, dan minyak dapat keluar dan protein akan membentuk lapisan tersendiri. Selanjutnya, 100 ml santan ditambahkan 1 sendok makan baking powder dan diaduk. Baking powder mengandung basa dan asam. Penambahan asam dan basa ini akan merusak folding dan akan memfermentasi spontan santan sehingga minyak dapat keluar. Selain itu, juga disiapkan santan sebanyak 100 ml yang tidak ditambah dengan apapun. Santan yang ditambah cuka pada pengamatan 0 jam belum terjadi perubahan. Lalu pada penambahan soda kue juga belum terjadi perubahan. Santan yang tidak ditambahkan apapun belum terjadi perubahan. Pada penambahan baking powder, santan juga belum terjadi perubahan. Santan yang ditambah cuka saat pengamatan setengah jam sudah terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan bawah berwarna bening dan lapisan atas berwarna putih. Santan yang ditambah soda kue terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan bawah berwarna putih keruh dan lapisan atas berwarna putih. Santan yang ditambah baking powder terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan bawah berwarna putih keruh dan lapisan atas berwarna putih. Santan yang tidak ditambahkan apapun terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan bawah berwarna keruh dan lapisan atas berwarna putih. Santan yang ditambah cuka terbentuk dua lapisan. Lapisan bawah sudah mulai banyak, kira-kira setengah dari volume santan, dan lapisan atas masih tetap berwarna putih. Santan yang ditambah soda kue terbentuk tiga lapisan dan mulai berubah warna. Lapisan bawah berwarna putih keruh agak coklat, lapisan tengah berwarna putih kecoklatan, dan di lapisan paling atas mulai terbentuk lapisan minyak namun masih sangat tipis. Santan yang ditambah baking powder memiliki dua lapisan. Lapisan bawah berwarna keruh dan terdapat endapan putih, lalu lapisan atas berwarna putih dan memiliki rongga dan sedikit berbusa. Santan yang tidak ditambah apapun memiliki tiga lapisan. Lapisan bawah
keruh dan terdapat sedikit endapan. Lapisan tengah bening menuju transparan. Lapisan atas ada gumpalan mengambang dan terdapat sedikit lapisan minyak. Santan yang ditambah cuka membentuk dua lapisan. Lapisan bawah agak keruh dan lapisan atas berwarna putih agak kecoklatan. Lalu terdapat lapisan yang sangat tipis di paling atas yang merupakan lapisan minyak, namun masih sangat tipis. Santan yang ditambah soda kue membentuk tiga lapisan dan berubah warna agak kecoklatan. Lapisan bawah larutan keruh dan terdapat buih pada dasar gelas. Lapisan tengah berwarna putih agak kecoklatan. Lapisan atas berupa lapisan minyak namun baru sedikit dan sangat tipis. Santan yang ditambah baking powder membentuk dua lapisan, dan pada dasar gelas terdapat endapan berwarna putih. Lapisan bawah cairan keruh menuju bening, lapisan atas berwarna putih, sedikit mengembang dan memiliki rongga serta seperti berbuih. Santan yang tidak ditambah apapun membentuk tiga lapisan dan mulai berbau asam. Lapisan bawah cairan keruh dan terdapat sedikit endapan. Lapisan tengah berwarna putih yang menggumpal dan lapisan atas berupa lapisan minyak yang masih sangat tipis. Santan yang ditambah cuka dalam 24 jam sudah sangat berbau asam. Lapisan bawah sedikit keruh dan lapisan atas sudah mulai berubah warna dan terdapat sedikit lapisan minyak pada lapisan paling atas namun tidak terlalu nampak. Santan yang ditambah soda kue sudah membentuk tiga lapisan. Lapisan bawah cairan berwarna putih kecoklatan dan keruh. Lapisan tengah putih kecoklatan dan memiliki rongga dan seperti berbusa. Lapisan paling atas merupakan lapisan minyak, namun masih sedikit minyak yang terbentuk. Santan yang ditambah baking powder membentuk tiga lapisan juga. Lapisan bawah berwarna keruh dan terdapat endapan putih. Lapisan tengah berwarna putih dan memiliki rongga serta sedikit berbusa dan memiliki lapisan minyak pada paling atas namun masih tipis. Santan yang tidak diberi apapun juga memiliki tiga lapisan. Lapisan bawah berwarna keruh dan terdapat sedikit endapan. Lapisan tengah merupakan gumpalan-gumpalan yang mengambang, dan lapisan paling atas terdapat sedikit lapisan minyak, namun lapisan minyak tersebut masih sangat tipis. Pada penambahan asam, dalam hal ini yang merupakan ditambahkan adalah asam cuka dan baking powder yang bersifat asam. Protein berada di atas pH isoelektrik dan protein bermuatan negatif. Ini menimbulkan gaya tolak-menolak antar partikel negatif. Penambahan asam membuat protein berada pada pH isoelektrik dan asam akan menetralkan muatan negatif pada kation. Protein mengalami denaturasi sehingga terjadi penggabungan partikel dan membuat protein pecah sehingga minyak akan keluar dan protein akan terpisah dan membentuk lapisan putih yang disebut protein blondo. Pada penambahan soda kue yang bersifat basah, protein di sini bersifat sebagai emulsifier dan akan mengalami kelipatan atau folding. Saat ditambah basah, folding pada protein akan rusak dan menyebabkan protein dan emulsi pecah, sehingga minyak dan protein masing-masing membentuk lapisan. Protein akan membentuk lapisan berwarna putih pada tengah-tengah cairan. Saat tidak ditambahkan apapun, santan yang dibiarkan begitu saja tanpa penambahan apapun akan menjadi asam akibat fermentasi spontan oleh mikroorganisme dan udara. Asam yang terbentuk ini akan merusak folding pada protein dan menyebabkan minyak dan protein terpisah membentuk lapisan. Asam ini akan merusak emulsi dan menyebabkan protein rusak dan membentuk lapisan. Lapisan yang terbentuk, lapisan air di bawah, lapisan tengah merupakan lapisan protein blondo, dan lapisan atas merupakan lapisan tipis minyak. Terdapat lapisan air, lapisan protein blondo, dan lapisan tipis minyak. Terdapat lapisan air yang terdapat endapan putih, lapisan protein blondo, dan lapisan minyak yang tipis.
Terdapat lapisan air yang ada endapan sedikit, lapisan tengah, lapisan protein blondo, dan lapisan minyak di atasnya. Kesimpulannya, penambahan asam atau basa pada santan akan menyebabkan folding pada protein rusak, sehingga menyebabkan minyak keluar dan protein akan keluar.